Ilailahumul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 249 qauluhu al-kainu fil kaun. Walam tuftah lahu mayatinul ghuyub masjunun bimuhitati wa mahsurun fi haikali dzati. Orang yang berada di alam ini dan masih belum mengetahui dunia gaib berarti terkungkung atau terpenjara oleh sejumlah hal yang mengitarinya dan terkepung oleh kerangka dirinya. Semua orang yang ada di dunia dan hatinya belum dibuka untuk menerima ilmu dan pengetahuan gaib berarti masih terbelenggu dan terpenjara oleh syahwat dan kenikmatannya, serta terikat oleh kebiasaannya seperti makan, minum, dan berpakaian. Mereka juga terkurung oleh kerangka dirinya, yaitu syahwat dan kenikmatan. Anta minal akwan malam tashhad al mukawin. Faida syahid tahu kanat al akwanu ma'aka. Kau tunduk kepada alam selama belum melihat penciptanya. Jika kau telah menyaksikannya, maka alam akan tunduk kepadamu. Kau hanya akan terpaku pada alam dan bersandar kepadanya selama kau tidak melihat siapa pencipta alam itu. Jika kau sudah melihat sang pencipta di dalamnya, alam akan bersamamu. Dengan kata lain, kau tidak membutuhkannya, namun kau akan memilikinya. Alamlah yang akan membutuhkan dan melayani. Jika kau meminta sesuatu dari alam, permintaanmu akan cepat terwujud. Jika kau katakan kepada suatu benda alam, jadilah, kun, fayakun, niscaya ia akan terjadi dengan izin Allah. Oleh karena itu tak heran jika sebagian wali ada yang berkata kepada langit, turunkan hujanmu, atau berkata kepada angin, bertiuplah, maka angin itu pun bertiup dan awan menurunkan hujannya. Sebabnya adalah karena para wali merasa gaib dari alam dengan menyaksikan penciptanya. Dalam kondisi syuhud ini, seorang wali akan kehilangan inderanya dan kehilangan kemanusiaannya. Tetapi tidak mesti ia harus mengalami kefanaan. Tidak mesti mengalami kehampaan. Jadi tidak mesti jadab. Oleh sebab itu Ibnu Athaillah berkata, la yalzamu min subutil khususiyah adamu wasfil basyariyah. Inama masalul khususiyah ka isyraqi syamsin nahar dhaharat fil ufuqi walisat minhu. Tarotan tusyriku sumusyu awsafihi ala laili wujudika. Wa tarotan taqbidu dalika anka. Fayraduka ila hududika. Fannaharu laisa minka wa ilaika. Walakinnahu waridun alaika. Adanya keistimewaan tidak berarti lenyapnya sifat-sifat manusia. Keistimewaan tersebut ibarat sinar mentari siang. Ia tampak di cakrawala, padahal bukan bersumber dari cakrawala. Kadangkala mentari sifatnya terang di malam wujudmu. Kadangkala pula dia mencabutnya kembali darimu dan mengembalikanmu pada batas semula. Siang tersebut bukan berasal darimu dan bukan pula menuju kepadamu. Namun ia datang dari Allah untuk.
Adanya kelebihan yang diberikan Allah kepadamu berupa kekuatan dan kemampuan melakukan apa saja terhadap semua benda dan mengungkap rahasianya tidak berarti hilangnya sifat kemanusiaanmu. Jadi sing di bab sebelumnya nih wau nggih bahwa alam itu akan melayani kita, bahwa kebutuhan kita itu akan disediakan bahkan dilayani niku wau. Nah niki ngeten. Jadi tidak mesti seperti itu. Kelebihan yang diberikan Allah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadamu berupa kekuatan dan kemampuan melakukan apa saja terhadap semua benda dan mengungkap rahasianya tidak berarti hilangnya sifat kemanusiaanmu. Seperti sifat tidak memiliki, sifat nopo hakir utawa nopo hakir niku. Lemah, tak berdaya, hina dan bodoh. Sifat-sifat manusia itu merupakan hal yang bersifat inti dan pasti melekat pada diri setiap hamba. Jadi intinya lek abet, lek ins, lek manusia ya tetap sifat-sifatnya tetap lemah, tetap tidak berdaya. Ibnu Athaillah mengumpamakan kelebihan itu dengan mengatakan keistimewaan itu ibarat sinar mentari siang hari. Keistimewaan seumpama sinar yang amat panas dan terang benderang. Ia muncul di cakrawala langit tetapi tidak bersumber dari cakrawala itu sendiri. Jika matahari siang muncul di cakrawala yang gelap gulita, kegelapan itu akan bersinar terang. Jika ia tenggelam, cakrawala akan kembali gelap seperti sedia kala. Hal itu dikarenakan benderangnya cakrawala bukan merupakan sifat dasar cakrawala itu, melainkan hanya asupan dan pemberian. Tentu sifat-sifat asupan tidak bisa menghilangkan sifat-sifat dasar. Seperti itulah sifat-sifat manusia yang ada pada dirimu. Seperti kemiskinan, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Persis dengan keadaan di malam hari. Jika matahari muncul di malam hari, atau jika Allah menampakkan dirinya pada dirimu dengan sifat-sifat kaya dan kuasanya, zatmu akan bersinar terang dengan kekayaan dan kekuasaan. Namun apabila cahaya itu diambil lagi, zatmu akan kembali seperti semula. Inilah yang diisyaratkan Ibnu Athaillah dengan ucapannya kadangkala mentari sifatnya terang di malam wujud. Maksudnya, sifat-sifat Allah yang diumpamakan dengan matahari akan tampak pada sifat-sifat pribadimu yang diumpamakan dengan malam hari. Dengan demikian, keistimewaanmu akan tampak dan kau pun menjadi mampu dengan kuasa Allah, kuat dengan kekuatan Allah, dan tahu dengan ilmu Allah, demikian seterusnya. Jika Allah menampakkan dirinya padamu dengan sifat-sifat kuasanya, kau akan memiliki kekuatan yang dapat menutupi kelemahanmu. Apabila dia Allah menampakkan dirinya padamu dengan sifat ilmunya, kau akan memiliki ilmu yang menutupi kebodohanmu. Demikian seterusnya. Terkadang Allah mencabut sifat-sifatnya kembali darimu dan mengembalikanmu seperti semula, lemah, tak berdaya, dan bodoh. Dengan begitu keistimewaanmu menjadi tidak tampak. Oleh sebab itu terkadang pada diri Rasulullah tampak sifat-sifat kekuatan dan kemampuan, sehingga tak heran jika beliau bisa memberi makan 1000 orang dengan hanya 1 sok gandum. Jadi 1 sok itu sak on digawe wong 1000. Namun sesekali beliau lemah dan tak berdaya, sehingga beliau harus mengikat batu di perutnya demi menahan rasa lapar yang menderai. Seperti itu pula yang dialami oleh para wali pewarisnya. Istimewaan yang tampak padamu bukan berasal dari dirimu sendiri, bukan sifat-sifat dasarmu. Ia adalah sifat asupan atau pemberian dari yang hak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, dia akan mengabadikannya padamu. Jika dia menginginkan sebaliknya, dia akan menghilangkannya lagi.
Oleh sebab itu, pada waktu-waktu tertentu, para wali terlihat memiliki kekuatan. Namun terkadang mereka lemah dan tak berdaya. Meski demikian, cahaya hati mereka dan rahasia batinnya tetap tidak hilang dan tidak tenggelam. Yang tenggelam dan hilang dari mereka hanyalah keistimewaan yang tampak pada tampilan lahir mereka. Ilahuna wallahu taala a'lam bishawab. Monggo ingkang kirang jelas atau ada yang janggal, Cak Kris. Rit, sing dirit. Jika kau sudah melihat Sang Pencipta di dalamnya, alam akan bersamamu. Ngono toh? Dengan kata lain, kau tidak membutuhkannya, namun kau akan memilikinya. Ini keterangan ini ai kunta mustaghniyan anha. Ai kunta tegese ana sapa sira iku mustaghniyan wong kang sumugih sapa sira anha saking al akwan, saking alam semesta. Wa malikan lan wong kang miliki, lan wong kang ngeratoni, lan orang yang menguasai laha maring al akwan, maring semesta. Wahyu utawi alam utawi al akwan atau semesta iku muhtajatun kang butuh ilaika maring sira.
wa khadimatun lan kang lumadi laka maring sira. Fa idza talabta mongko ari kalane nuprih ari kalane golek sapa sira minha saking al akwan saking semesta syai'an ing suwiji-wiji hasala mongko hasil. Piye? Kau tidak bingung nopo? Terus apa ori? Apa semua yang kita miliki itu kita butuhkan? Bahkan beberapa hal itu tidak sampai 50% loh yang kita miliki itu kita butuhkan. Contoh rumah. Sing dituruni mek pirang meter. Sing digawe longgoh mek pirang senti kan ngono. Tapi kan kita memiliki seutuhnya atau rumah itu. Nah, akhirnya lek wis di pangkat itu kalau sudah di level itu kita tidak membutuhkannya, tapi dikekno. Dicepai lah. Dicepai. Akhirnya gak sampai jaluk nih. Pirit. Pintu nih. Dapur. Pripun pripun. Taksine pripun. Malam.
Ngene. Ngene. Langsung nggih. Wa kama anna syamsan nahar idza dhaharat alal ufuq al mudlimah istanarat. Seperti diumpamakan srengengene awan ketika idza dhaharat ari kalane pertelo alal ufuq ing atase ufuk al mudlimah ufuk yang gelap istanarat mongko dadi kuncoro mongko dadi padang apa al mudlimah. Wa idza gharabat ketika surup rojaat mongko balik peteng ila haliha maring tingkai apa mau maring tingkai ufuk minadul mati bayane saking peteng li anan nur karena cahaya itu laisa dzatian cahaya itu tidak berupa zat bal huwa aradun tapi adalah sesuatu yang baru sesuatu yang anyar teko bahasa Jawa nih. Wal umurul ardiyah la tazilu adzatiyat dan perkara-perkara yang baru datang itu tidak akan langgeng kama marro kadal ausaf al basyariyah al qaimah bidzatika seperti juga sifat-sifat basyariyah sifat-sifat manusia yang menancap ataupun yang ada pada zatmu ada pada zat kita manusia al fakri seperti fakir wal ajziz lan apes wadu'fi lan lemah syabihatan bil lail yang diserupakan dengan malam dengan kegelapan tadi faida doharo alaiha syamsut tajali maka ketika sinar tajali ataupun srengenge tajalli ini Gusti Allah itu pertelo itu jelas faida doharo alaiha ing atase apa ing atase ausaf al basyariyah apa syamsut tajali srengenge tajalli ini Gusti Allah bi annat tajali Allah alaika gambare kelawan yento madangi tajalini Allah alaika ing atase sira bisifatil ghina kelawan sifat sugih wal qudrati lan kuwasa istanarat mongko dadi kuncara mongko dadi padang apa datuka dati sira hasolat tegese hasil laha maring asaf al basyariyah apa nurun nur cahaya bil ghina kelawan sugih wal qudrah lan kuwasa fa ita qobato mongko ari kalane narik mongko ari kalane nyabut sapa Allah anha saking ausaf al basyariyah tadi apa dalika mengkono-mengkono ne Gusti Allah mau rojaat mongko balik apa al ausaf basyariyah ila haliha maring tingkai tingkai kelemahan fakir dan